Baik, teman-teman, kita sekarang masuk ke mencari harga delta H menggunakan kalorimeter, ya. Nah, kalorimeter itu adalah alat yang digunakan untuk mereaksikan zat, di mana nanti kalor yang terjadi atau terlibat dalam reaksi tersebut bisa diketahui, ya. Nah, oke. Kita lihat soalnya. Ke dalam 100 cm kubik larutan HCl 2 molar dengan suhu 26 derajat Celcius ditambahkan 100 cm kubik larutan NaOH 2,2 molar, ya. Suhu tertinggi campuran 33 derajat Celcius jika massa larutan dianggap sama dengan massa air dan 1 kalori sama dengan 4,2 Joule, maka perubahan entalpi reaksi itu sebesar berapa? Nah, oke. Kita coba jawab ya, teman-teman ya. Ya. Nah, ingat rumus yang kita gunakan yaitu Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Seperti itu ya. Q macet. Nanti selain rumus ini kita juga gunakan rumus delta H sama dengan negatif Q per mol. Nah, seperti itu ya. Jadi ada dua yang kita gunakan nanti, rumus yang pertama dan yang kedua. Baik, kita langsung saja. Nah, kita cari dulu harga Q sekarang ya. Q sama dengan M itu adalah massa zat. Nah, teman-teman, massa zat itu dalam soal ini diperoleh dari mana? Massa zat itu kalau dia masih dalam bentuk 100 cm kubik, ini kan volume sebetulnya. Tapi dia nanti sama dengan dianggap gram ya. Jadi 1 cm kubik sama dengan 1 gram. Kenapa demikian? Karena larutan ini dianggap sama dengan larutan air ya. Massa jenis air itu 1. Artinya tiap 1 gram sama dengan 1 ml ya, 1 cm kubik. Ini nama lainnya juga cm kubik itu 1 ml. Nah, gitu ya. Baik, berarti massanya itu 100 yang dari HCl ditambah dengan 100 yang dari NaOH ya. Jadi masanya adalah 200. Gitu. Jumlah ini dengan ini ya. Kemudian C itu adalah kalor jenis air ya, yang ini 4,2. Maka kita kalikan 4,2 ya. Kemudian delta T itu adalah perubahan suhu, di mana suhu akhir dikurangi suhu awal. Di sini kalau kita baca soalnya, dalam larutan dengan suhu 26 derajat Celcius ditambahkan larutan NaOH. Suhu tertinggi campuran, nah berarti suhu tertingginya itu suhu campurannya 33, artinya suhu akhir. Berarti delta T-nya berapa? 33 dikurangi 26 sebesar 7 ya, seperti ini. Nah, hasilnya berapa? Kalau kita kalikan ya, 8,2. Ini kalau misalnya kita kalikan 84 ya. 840 ya dikali 7. Hasilnya berapa? Ya. Sama dengan 5.880 Joule. Nah, ini satuannya masih Joule ya, teman-teman. Nah, ini adalah harga Q ya, oke. Kemudian kalau kita mau mencari, yang ditanyakan adalah perubahan entalpi ya kan. Perubahan entalpi itu yang ditanyakan delta H. Ini yang ditanyakan. Maka kita sudah punya harga Q-nya nih ya kan. 58. Kita belum dapat harga mol. Oke. Nah, kita lanjutkan dulu. Alangkah baiknya ini dirubah menjadi kilojoule. Kalau 5.880 Joule dirubah jadi kilo, jadi 5,88 kilojoule gitu ya. Oke. Nah, mol itu rumusnya dari mana, teman-teman? Mol sama dengan, ini lambangnya itu biasanya N, sama dengan molaritas dikali volume. Ya, ini rumus ya. Molaritas dikali volume. Molaritas itu maksudnya apa dalam soal ini? Ini 2M itu molar ya. Nah, ini pakai yang mana, Pak? Kalau dia sama, kita gunakan salah satu ya. Berarti N sama dengan molaritasnya 2. Tidak usah dijumlahkan ya, salah satu saja. 2 dikali dengan V. V-nya itu volume, salah satu juga ya. Volumenya di sini 100 cm kubik. Tadi Bapak sudah
perlihatkan bahwa 1 cm kubik itu sama dengan 1 ml, ya kan ya? Nah, jadi yang 100 ini sama dengan 100 ml, tapi rubah menjadi liter. Berarti 100 ml kalau dirubah menjadi mililiter menjadi 0,1 liter, ya. Hasilnya jadi 2 dikali 0,1 0,2 mol. Nah, ini ya. Ini hasilnya 0,2 mol. Oke. Nah, terakhir tinggal kita masukkan ke sini. Delta H sama dengan min Q. Nah, Q-nya kan kita sudah dapat nih 5,88. Tapi kita kasih tanda minus. Min 5,88 kilojoule per molnya ini. Masukkan 0,2 mol gitu ya. Nah, jadi berapa teman-teman? Min 588. Nah, berarti hasilnya jadi min berapa kalau kita hitung? 29,4 kilojoule mol min 1 ya. Nah, ini hasil akhir dari jawaban soal nomor 1 ini. Min 29,4 kilojoule per mol. Nah, hati-hati teman-teman, di sini angka 29,4 itu ada 2 nih. Di sini min, di sini plus ya. Itu pengecoh. Berarti yang betul adalah yang A. Min 29,4 kilojoule per mol. Begitu ya. Coba pahami langkah-langkahnya. Seperti yang tadi Bapak sebutkan, bahwa dalam rumus ini kita menggunakan pertama ini Q, M sama dengan C dikali delta T. Kemudian yang kedua pakai rumus ini. Delta H sama dengan min Q per mol. Yang ketiga, rumus mol itu adalah molaritas dikali volume. Ingat, volumenya harus dibuat dalam keadaan liter ya, seperti itu. Oke? Baik. Baik, contoh soal yang kedua ya. Teman-teman amati, sebanyak 100 ml larutan HCl 0,1 molar dan 50 ml larutan NaOH 0,2 molar dimasukkan ke dalam kalorimeter dan terjadi kenaikan suhu dari 27 derajat menjadi 31 derajat Celcius dengan kalori jenis air sekian. Persamaan termokimia yang benar adalah, nah, sebelum nanti teman-teman bisa mengetahui persamaan termokimia, maka harus mencari dulu harga delta H ya, seperti ini. Delta H-nya berapa? Caranya sama seperti yang kita lakukan pada contoh soal nomor 1 ya. Baik, coba kita jawab ya. Oke. Nah, rumus yang digunakan yaitu Q sama dengan M dikali C dikali delta T ya. Nah, masanya berapa teman-teman? Masanya itu gunakan ini 100 mili ditambah 50 mili, jadi 150 gram ya. Nah, nanti dia sudah menjadi gram nih. Kenapa? Karena dianggap larutan ini atau campuran ini merupakan hasilnya adalah sama dengan air ya. Nah, C-nya berapa? 4,18. 4,18. Oke. Nah, delta T dapat dari mana? Delta itu kan selisih suhu akhir dikurangi suhu awal. Berarti 31 dikurangi 27 berapa? 4 ya. Oke. Nah, maka kita hasil kalikan 150 kali 4 itu 600 misalnya. 600 dikali 4,18. Berapa hasilnya? Ini 2508. Satuannya masih joule. Nah, teman-teman jadikan kilojoule, berarti 2,508 kilojoule. Gitu ya. Nah, ini kita sudah dapat harga Q. Kemudian, karena yang dicari dalam soal ini adalah delta H, maka kita ingat ada rumus delta H sama dengan min Q per mol, gitu kan. Nah, molnya bagaimana cara nyari molnya? Rumus molnya itu adalah N sama dengan molaritas dikali volume. Ya. Nah, pada contoh soal nomor 1, harga molaritasnya itu sama. Kalau di sini beda, 0,2 dan 0,1. Nah, tapi di sini volumenya juga beda ya. Di sini 100, di sini 50. Kalau teman-teman amati, misalnya kita ambil larutan yang pertama nih, HCl. Perkalian antara M dengan V-nya 0,1 dikali 100, hasilnya 10, ya kan? Nah, kalau yang larutan kedua 0,2 dikali 50, hasilnya berapa? 10, sama-sama 10.
Biasanya kalau dalam soal seperti ini, karena ini adalah reaksi penetralan, di mana jumlah mol asam itu sama dengan jumlah mol basa biasanya. Jadi kita pilih salah satu ya. Misalnya ini aja, 0,1 kali 100 mili ya. Berarti 0,1 dikali 100. Hasilnya berapa? 10. Ingat, ini masih milimol. Kita jadikan mol. Berarti dibagi 1000. 10 dibagi 1000 berapa? 0,01 mol. Ya, karena 10 dibagi 1000. Nah, maka kita tinggal masukkan teman-teman. Hasil tadi 2,508 cuma didahului dengan negatif 2 2,508 kilojoule dibagi dengan 0,01 mol. Hasilnya berapa? min 250,8 kilojoule ya per mol. Nah, jadi hasilnya min 250,8 kilojoule per mol, ya kan? Kalau kita lihat berarti di sini mana jawabannya? Na plus tambah Cl min, ini bukan ya. HCl tambah NaOH, betul, jadi NaCl plus H2O, deltanya min 250,8 aja, jawabannya yang B. Seperti itu ya. Bisa ya teman-teman, ini cara mencari delta H menggunakan rumus kalori meter ya, seperti itu. Oke. Nanti kita akan lanjutkan mencari delta H menggunakan hukum Hess. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.